Sayuran banyak jangan dibuang. Untuk pakan alternatif ternak ayam kita atau entok kita, kalau tidak habis sekarang bisa dipakai untuk besok. Kita simpan tapi tanpa fermentasi. Bagaimana caranya? Ikuti video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Nu, alternatif ternak, peternakan skala rumahan yang selalu menggunakan pakan-pakan alternatif. Ini adalah pakan alternatif yang kita dapat dari ini. Ini ada daun kelor, ada bayam, ada sawi. Ini adalah pakan alternatif yang kita dapat dari ini. Karena ini tidak habis untuk kita kasih pakan pagi hari ini, makanya ini perlu kita simpan. Tapi bagaimana cara menyimpannya tanpa fermentasi? Jadi kali ini kita bertujuan hanya untuk menyimpan sayuran ini bisa dipakai untuk besok atau lusa. Jadi tanpa kita fermentasi, kita simpan biar awet saja. Intinya itu, biar awet bisa kita pakai untuk besok atau lusanya. Karena kalau kita tidak simpan, ini juga tidak habis dalam satu hari ya. Jadi sayang kalau nanti busuk, kalau tidak disimpan pasti busuk. Tapi bagaimana cara menyimpan sayuran yang biasanya mempunyai kadar air tinggi? Kalau tidak disimpan ya pasti busuk. Sistem penyimpanan yang kita pakai hari ini bukan fermentasi. Bedanya fermentasi adalah dengan menggunakan E4 dan molasa atau tetes tebu. Kali ini kita tidak menggunakan E4 dan tetes tebu ya. Jadi ini semua bisa menerapkan dengan bahan yang ada. Hanya dua macam bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah sayuran yang akan kita awetkan. Yang kedua adalah dedak atau katul halus ya. Ini kuncinya untuk menyimpan sayuran biar awet, bisa dipakai untuk beberapa hari ke depan tidak busuk. Jadi bahannya adalah sayuran apa saja, bisa kangkung, bayam, sawi, kubis, daun ketela, daun kelor seperti ini, atau bayam dan lain-lain itu bisa kita simpan tanpa harus kita fermentasi. Kuncinya dengan bahan yaitu katul halus. Bisa juga menggunakan bahan lain, intinya adalah bahan kering, karena fungsinya nanti untuk menyerap kadar air yang ada di sayuran biar tidak busuk. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama tentu kita siapkan sayuran, sudah ada ini. Yang kedua bekatul. Ini takarannya gimana? Takarannya kita tidak pasti menggunakan takaran, tapi hasil dari pencampuran. Karena sayuran, bermacam-macam sayuran itu beda kadar airnya. Jadi tidak bisa kita memakai takaran 1 kilo sayuran terus berapa kilo dedak, itu tidak bisa. Karena ya itu tadi, beda sayuran, beda kadar airnya. Oke, langsung aja, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita praktekkan ya. Kita tuang dulu bekatul halus ya. Ini bekatul halus di daerah kita harganya masih murah, 3.000 ya, 3.000 per kilo. Biasa kita beli satu stak ini 40 kilo 120.000. Inilah pakan yang kita beli di peternakan kita. Jadi kita hanya membeli katul halus ini, selainnya kita tidak beli. Untuk pakan ternak kita biasanya menggunakan dari limbah sayuran, dari toko buah, dari limbah resto, rumah makan, terus limbah rumah tangga, itu biasa yang kita pakai. Kita tuang katulnya. Ini sekali lagi tidak ada takarannya ya. Nanti kita memakai hasil dari pencampurannya saja. Jadi hasil dari pencampurannya nanti itu mamel, jadi tidak basah atau tidak kering. Jadi kuncinya di penyimpanan ini yang biasa dinamakan adalah silase, bukan fermentasi ya, tapi ini silase. Oke, kita tuang. Ini ada daun kelor yang kita dapat di pekarangan kita, karena banyak juga, mudah untuk menanamnya, tinggal tancap sudah langsung hidup tanpa perawatan. Ini ada kubis, ada bayam, pokoknya yang ada, yang kita dapat ya, yang kita dapat di toko sayuran dan yang ada di sekitar pekarangan kita. Jadi ini kita
kita campur ya, kita campur. Pokoknya nanti hasilnya itu tidak basah dan tidak kering. Ini yang dinamakan dengan silase, jadi bukan fermentasi ya. Kalau fermentasi menggunakan E4 dan molase atau tetes tebu itu, kalau ini tanpa E4. Jadi ini bahannya hanya sayuran terus sama dedak halus atau bekatul. Bisa ini menggunakan polar atau menggunakan yang lainnya, tapi yang mempunyai sifat kering ya intinya, karena ini nanti dia berfungsi untuk menyerap kadar air yang ada di sayuran, jadi sayurannya nanti tidak busuk. Terus nanti hasilnya sayuran lebih lembek ya, lebih lembek atau lunak, sehingga nanti waktu dicampur dengan pakan-pakan yang lain itu sayuran ini sudah mudah untuk dicerna ayam atau entok. Biasanya kita menggunakan juga daun ketela. Daun ketela itu teksturnya memang kasar, jadi biasanya kita silase dulu biar tidak kasar atau mudah dicerna oleh ayam-ayam kita. Seperti di depan ini daun ketela, kita tunjukkan. Ini juga silase ya. Ini daun ketela ya, ini daun ketela ya. Warnanya jadi coklat kayak gini ya. Ini juga tidak busuk, ini sudah beberapa hari, 1 mingguan ada ini tidak busuk. Nah ini kita campurkan ke pakan yang kita dapat sehari-hari, misalnya dengan nasi, dengan tepung yang kita fermentasi, dengan limbah-limbah sayuran, limbah pasar ya. Intinya kita menggunakan limbah ya, dari limbah rumah makan, limbah restoran, limbah toko buah, limbah toko sayuran. Itulah peternakan kita yang selalu menggunakan pakan alternatif tanpa pakan pabrikan. Jadi di peternakan kita memang sudah tidak memakai pakan pabrikan, memakai hanya untuk kalau DOC ya, DOC baru menetas itu wajib hukumnya pakai pakan pabrikan kalau itu, karena itu memerlukan pakan yang bagus biar nanti pertumbuhannya bagus. Setelah 1 bulan lebih itu dikasih pakan alternatif, dia cepat juga pertumbuhannya, karena diawali dengan masa kecilnya atau saat anakan itu pakan dengan kualitas yang bagus, ini seperti pakan pabrikan. Jadi solusi di peternakan skala rumahan memang wajib menggunakan pakan alternatif, karena itu di peternakan itu pakan merupakan biaya produksi dari ternak kita yang paling tinggi ya, hampir mencapai 70-80% itu di pakan. Jadi kalau kita tidak bisa mengakali pakan dengan biaya yang tinggi, maka keuntungan tentu akan sedikit. Jadi caranya ya kita pakai pakan alternatif yang murah, mudah didapat, dan gratis. Ya inilah kuncinya, dia tidak lengket ya, yang penting dia tidak lengket. Nah ini nanti tidak akan busuk beberapa hari, bahkan 1 minggu pun sayuran ini tidak akan busuk. Tapi kita biasanya tidak sampai 1 minggu sudah habis ya, karena setiap hari kita campur dengan pakan yang kita dapat setiap harinya, dengan nasi, dengan tepung fermentasi, limbah basikan yang kita fermentasi, biasanya kita campur dengan itu. Jadi tidak sampai 1 minggu memang sudah habis. Tapi biasanya tidak busuk, sampai 1 minggu pun tidak busuk, tergantung kita cara pencampurannya ini ya. Intinya pencampurannya ini harus pas, istilahnya tidak lengket, jadi ini nanti tidak busuk. Setelah ini ya kita simpan seperti biasanya ya, kita simpan seperti biasanya, bawahnya kita kasih kapsul ini biar nanti kalau agak basah dia bisa menyerap
kadar airnya. Oke, kita masukkan ya, kita masukkan. Ini nanti penyimpanannya harus rapat ya. Jadi yang kedua adalah kunci silase sayuran ini, pertama itu cara pencampurannya harus pro ya, pro tidak lengket. Yang kedua adalah penyimpanannya. Jadi penyimpanannya begini, harus kita padatkan sepadat-padatnya ya sekuat kita lah padatnya sampai tidak ada ronggannya. Ini juga kuncinya ya, tidak akan busuk. Padatkan sampai dia benar-benar padat. Jadi di peternakan rumahan, kalau menurut saya wajib pakai alternatif ya itu karena biayanya dengan pakan pabrikan ya sangat tinggi ya. Kadang kita tidak untung kalau apalagi waktu harga ayam itu turun, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan. Dan lagi enaknya di pakan alternatif ini, saat kita panen itu uangnya kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Jadi tidak memikirkan untuk beli pakan pabrikan. Ya itulah enaknya beternak skala rumahan dengan memanfaatkan limbah atau sayuran yang tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi saat panen kita uangnya sudah kita pakai untuk kebutuhan kita tanpa memikirkan beli pakan pabrikan. Ya ini sudah, ini nanti kita taruh di bawah, yang ini yang kita pakai duluan karena ini sudah di silase duluan, jadi berurutan ya. Seperti cara bikin pakan pun saya begini, ini tong-tong ini, jadi kita siapkan, kalau tidak habis ya kita pakai untuk besoknya nggak apa-apa, karena ya itu campurannya biasanya kita perah atau tidak basah. Nah ini kemudian ini yang lama sudah tinggal dikit tadi, ini besok dicampurkan sudah habis, taruh di atasnya. Jadi itulah cara silase ya, silase sayuran. Kalau di peternakan kambing atau sapi itu silase rumput. Jadi rumput dipotong-potong terus dicampur bahan kering seperti polar, seperti tidak, seperti apa itu bungkil jagung yang dihaluskan, kan dia juga kering ya. Seperti itulah kuncinya cara penyimpanan sayuran tanpa fermentasi. Jadi ini saya kira semuanya pasti bisa di rumahan, hanya bermodalkan bekatul atau dedak atau polar atau apa saja yang mempunyai sifat kering. Jadi intinya sayuran mempunyai kadar air itu akan diserap dengan bahan yang mempunyai tekstur kering. Jadi nantinya dia tidak ada proses pembusukan. Jadi begitulah cara kita untuk menyimpan sayuran agar bisa awet. Kalau tidak bisa habis kita kasihkan hari ini, bisa kita kasihkan besok dan besoknya lagi. Jadi kadang kita mendapat sayuran itu sehari ini banyak, kadang tidak dapat, makanya kita perlu cara ini untuk menyimpannya. Seperti di perkarangan kita, kadang waktu bersih-bersih kita dapat bayam banyak atau dan ketela banyak, kalau dikasihkan langsung tentu tidak habis, makanya kita simpan, bisa kita pakai untuk besoknya lagi. Jadi semoga ini bermanfaat untuk teman-temanku semuanya para peternak rumahan. Jadi mulailah menggunakan pakan alternatif, karena dengan pakan alternatif peternakan kita insya Allah akan semakin berkembang dan pastinya akan untung. Jadi selamat beraktivitas semuanya, semoga kita selalu diberikan kelancaran rezeki, kesehatan yang utama, dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap berusaha, Tuhan akhirnya yang akan menentukan.